Om Swastiastu, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang simulasi Microsoft Project. Untuk anggota kelompok 11, yang pertama itu ada Ida Febriani Mala, NIM 19055110001. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Desiderius Iputu Rinaldi, NIM 19055511004. Yang pertama kita akan membahas tentang Microsoft Project. Microsoft Project adalah suatu alat project management yang dalam mengerjakan tugas sehari-hari bagi seseorang project manager. Microsoft Project memberikan keseimbangan antara penggunaan, keunggulan, dan fleksibilitas sehingga kita bisa mengerjakan tugas dengan lebih efisien dan efektif. Dengan Microsoft Project, kita bisa lebih memegang kendali bagian finance melalui fitur budget tracking atau anggaran monitoring, sehingga kita bisa menetapkan anggaran ke berbagai proyek dan program. Cost resource tipe telah mengkonfirmasikan estimasi cost dengan memberikan kemampuan untuk melihat peta finansial yang telah disesuaikan dengan proyek sistem akuntansi. Dengan menggunakan Microsoft Project pula, kita dapat membuat jadwal, alokasi resource, dan mengatur anggaran. Memahami jadwal atau schedule dengan menggunakan fitur seperti task driver untuk mengetahui kenapa suatu tugas atau task berjalan pada tanggal tertentu yang telah dibuat dan merubah hal-hal yang penting untuk menunjukkan Anda data mana saja yang telah berubah sebagai hasil dari pembaharuan yang telah Anda lakukan pada proyek ini. Lalu yang kedua itu ada istilah dalam Microsoft Project. Untuk yang pertama itu ada task atau tugas, tingkatan proyek setelah organisasi, proyek, aktivitas, operasi, dan proses raw pada CPM, node pada PDM. Lalu ada durasi. Penentuan durasi membutuhkan informasi volume dan produktivitas. Lalu ada start, waktu dimulainya pekerjaan, finish, yaitu waktu selesainya pekerjaan. Lalu ada predecessor, kegiatan pendahulu dari kegiatan yang dimaksud. Lalu ada resource, segala sumber daya yang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana. Lalu ada cost, komponen biaya yang terdapat pada penyelesaian pekerjaan. Lalu ada baseline, ketetapan jadwal dan biaya proyek. Lalu ada Gantt chart, tampilan perencanaan proyek dengan tabulasi dan diagram batang. Lalu ada tracking, evaluasi pelaksanaan terhadap perencanaan pekerjaan. Lalu ada milestone, kejadian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, durasinya sama dengan 0. Lalu ada bagaimana kita memulai Microsoft Project. Yang pertama itu memulai file baru. Bila telah terinstall, pilih program Microsoft Project 2010, lalu buka file baru sebagaimana kita membuka file Microsoft Word atau Microsoft Excel. Lalu yang kedua, kita akan membuat daftar pekerjaan. Lakukan langkah awal sebagai berikut. Yang pertama itu masukkan daftar pekerjaan seperti pada tabel di bawah ini, yaitu yang pertama dimulai dari persiapan, lalu seterusnya sampai dengan tahap akhir. Seperti di sini tahap terakhir itu pembuatan pagar. Lalu setelah itu, tampilan yang muncul adalah sebagai berikut setelah kita memasukkan daftar pekerjaan tadi pada program Microsoft Project. Setelah itu kita simpan filenya seperti gambar berikut. Lalu kita kembali pada file tersebut, lalu lakukan outletting dengan mengklik Indented Onden dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti ini, pekerjaan persiapan itu dipisah dengan pekerjaan selanjutnya seperti pekerjaan pembuatan fondasi, pembangunan tembok, pemasangan atap, dan seterusnya. Lalu, tampilan yang muncul adalah seperti berikut. Lalu, tahap yang ketiga itu kita menentukan durasi pekerjaan. Susun durasi pekerjaan dengan data durasi sebagai berikut, seperti pada tabel ini. Seperti contohnya itu persiapan itu 2 hari, baru membuat gambar bangunan 2 hari,
dan seterusnya sampai dengan membuat pagar. Lalu tampilan setelah durasi dimasukkan pada Microsoft Project itu seperti ini. Lalu untuk langkah yang keempat itu yaitu relasi pekerjaan. Relasi pekerjaan dibuat untuk mengaitkan pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan. Jenis-jenis hubungan yang mungkin terjadi adalah yang pertama itu ada finito, start atau FS. Suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sampai pekerjaan A selesai. Lalu yang kedua ada start SS. Suatu pekerjaan B tidak boleh dimulai sebelum pekerjaan lainnya atau pekerjaan A dimulai juga. Lalu ada finish atau FF. Suatu pekerjaan B tidak dapat dilaksanakan sampai pekerjaan lain atau pekerjaan A diselesaikan. Lalu ada start to finishing atau SF. Suatu pekerjaan B tidak dapat diselesaikan sampai pekerjaan lain atau pekerjaan A dimulai. Lalu kita di sini akan memasukkan hubungan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut, seperti pada tabel ini. Maka tampilan yang setelah kita memasukkan data itu seperti ini. Lalu yang kelima itu ada jadwal kerja. Di sini kita akan membuat jadwal kerja untuk proyek ini dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk waktu memulai proyek itu terserah pada kita. Baru yang kedua itu adalah 6 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Untuk jam kerja itu dari pukul 8 sampai dengan 12, lalu istirahat 1 jam. Setelah itu pekerjaan dilanjutkan pada pukul 13 sampai dengan pukul 17. Lalu jam kerja khusus untuk mandor, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja normal, sedangkan untuk hari Sabtu itu setengah hari, dari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Untuk hari libur itu mengikuti kalender. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah berikutnya adalah menyusun jadwal kerja, yaitu dengan cara yang pertama pilih pekerjaan yang pertama kita lakukan. Di sini pekerjaan yang paling pertama kita lakukan adalah membuat gambar bangunan. Jadi kita klik membuat gambar bangunan, kemudian kita pilih project, lalu project information. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengganti start date-nya menjadi 6 Juni 2021 karena di sini kita misalkan untuk tanggal dimulai proyeknya itu tanggal 6 Juni 2021. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini kita klik kolom start, lalu klik auto schedule. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya adalah penyetelan waktu kerja. Yang pertama kita lakukan adalah ke tab project, kemudian change working time. Lalu setelah itu jam kerjanya adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk mengubah jam kerjanya, berarti kita harus mengklik salah satu tanggal yang ingin kita modifikasi jam kerjanya, yaitu kita ambil contoh tanggal 14 pada hari Jumat. Setelah itu klik default. Nah, setelah klik default akan muncul tampilan setting detail seperti ini. Nah, di sini kita pilih untuk harinya, kita pilih hari Jumat. Setelah itu masukkan jam kerjanya sesuai dengan ketentuan yang tadi, yaitu jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian ada istirahat 1 jam, dilanjutkan dari jam 13 sampai dengan jam 17. Kemudian untuk memasukkan hari liburnya, klik tanggal yang akan di setel libur. Misalnya di sini di bulan Agustus terdapat 2 hari libur, yaitu tanggal 10 dan tanggal 17. Klik terlebih dahulu tanggal 10, kemudian lihat di bagian bawah. Di sini ada exception, lalu masukkan keterangannya. Pada tanggal 10 ini adalah tahun baru Islam, jadi masukkan keterangannya di sini yaitu tahun baru Islam. Begitupun untuk tanggal 17-nya. Setelah itu kita bisa klik OK.
Nah, bila kita ingin melakukan penyetelan jam kerjanya untuk tipe pekerja tertentu, caranya dengan kembali ke task, lalu pilih Gantt chart, lalu klik research sheet. Kemudian akan muncul tampilan research sheet di sini. Lalu kita bisa masukkan nama pekerjanya di kolom research name. Misalnya di sini kita masukkan mandor. Kemudian pilih menu project, lalu klik change working time. Di sini kita bisa klik set day to day specific working time sesuai dengan ketentuan yang tadi, yaitu untuk hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 12. Setelah itu klik OK, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kita bisa klik OK. Ini adalah lembar sumber daya yang terlibat dalam proyek. Nah, untuk memasukkan ini pada MS Project, caranya adalah dengan kembali pada menu task, kemudian pilih Gantt chart, lalu pilih research sheet. Kemudian kita bisa memindahkan data sumber daya tadi dengan cara mengcopy bagian research name-nya, kemudian paste pada bagian research name yang ada pada MS Project. Kita masukkan dulu sumber daya yang mempunyai tipe work. Setelah itu di copy, lalu pilih menu research, kemudian klik add research dan pilih work research. Setelah itu kita bisa mengcopy sumber daya lainnya. Jangan lupa juga untuk klik add research sesuai dengan tipe sumber daya yang kita pilih. Berikutnya adalah penugasan sumber daya ke pekerjaan. Database sumber daya tadi akan kita hubungkan pada setiap pekerjaan. Kita bisa analisa kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pekerjaan. Nah, berikut ini merupakan daftar sumber daya untuk proyek yang akan kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan. Cara untuk memasukkan daftar sumber daya ini ke dalam MS Project yaitu dengan cara kembali ke Gantt chart. Kemudian kita bisa memasukkannya dengan cara manual, yaitu dengan mengetikkan sumber daya pada kolom research name. Yang kedua bisa menggunakan assign research pada menu research. Itu kita bisa pilih sumber daya apa saja yang kita butuhkan, kemudian klik assign. Atau juga bisa dengan mengarahkan kursor pada sel bagian samping kanan research name. Setelah itu klik tanda panah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Sumber daya yang ditampilkan di sini sudah sesuai dengan urutan abjad, jadi memudahkan kita untuk memilih sumber dayanya. Kita bisa klik sumber daya yang kita butuhkan. Setelah itu, tampilannya akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah update pergerakan proyek. Untuk mengupdate pergerakan proyek, silakan klik ganda pada pekerjaan yang akan kita update. Di sini kita berikan contoh untuk membuat gambar bangunan. Kita klik ganda, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Terus di bagian sini kita bisa isi 50%, dan itu untuk sebagai tanda pekerjaan kita yang sudah kita update. Di sini kita kasih contoh 50%. Maksudnya pekerjaan yang sudah selesai untuk tahap ini adalah 50%. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini terdapat garis biru pekat di tengah-tengahnya dan batasnya cuma sampai tengah. Ini menandakan bahwa tahap untuk membuat gambar bangunan baru selesai setengahnya. Selanjutnya ada pelaporan proyek. Di sini kita bisa pilih tab report, lalu pilih menu visual report. Nah, di sini pilih laporan yang kita perlukan. Kita klik all, kemudian di sini klik view. Nah, ini bisa kita lihat
Ini merupakan contoh tampilan laporan dalam Visual Project. Di sini, biaya yang paling tinggi terdapat pada tahap pembuatan atap, pemasangan atap. Lalu kita bisa melihat rincian biayanya dengan cara pilih segmen usage. Kemudian kita bisa melihat final cost-nya yaitu 34.179.000. Nah, ini merupakan diagram bar chart-nya. Di sini bisa dilihat setiap tahapannya sudah diisi dengan sumber daya yang dimasukkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.